Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Danu Haji Nugroho with NPM 224111198 from Management Class 22C. On this occasion, I will explain about this uji homogenitas. Apa itu uji homogenitas? Uji homogenitas adalah salah satu metode pengujian dalam statistika untuk mengetahui apakah dua atau lebih sampel dari populasi yang berbeda memiliki distribusi varian atau karakteristik yang sama. Uji homogenitas dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independen sampel test dan analisis varian ANOVA. Uji homogenitas dilakukan dengan statistik uji F, uji Bartlett, uji Linif, uji Cochran, dan uji Hartley. Hipotesis yang akan diuji tergantung pada jumlah sampel. Dua sampel hipotesis 0 atau H0 menyatakan bahwa kedua populasi memiliki nilai distribusi yang sama, dan hipotesis alternatif atau HA menunjukkan kedua populasi memiliki nilai distribusi yang berbeda. Lebih dari dua sampel. Hipotesis 0 HO menyatakan bahwa sampel populasi adalah sama, dan hipotesis alternatif atau HA menunjukkan bahwa setidaknya satu varian populasi berbeda. Kapan menggunakan uji homogenitas? Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua populasi dari variabel X dan Y memiliki distribusi data yang sama. Namun, kapan tepatnya uji homogenitas digunakan? Dikutip dari studi Smarter, ada beberapa kondisi agar uji homogenitas bisa dilakukan. Di antaranya adalah yang pertama, variabel harus kategorikal. Karena uji homogenitas menguji kesamaan variasi pada dua populasi atau lebih, maka keduanya harus berasal dari kelompok yang sama. Misalnya, merujuk pada studi yang dipublikasikan dalam jurnal Canadian Medical Association Journal atau CMAJ pada tahun 2016. Studi ini ingin melihat beberapa banyak penderita penyakit jantung di suatu daerah yang berhasil selamat dari serangan jantung berdasarkan tempat tinggal mereka, yaitu rumah atau apartemen. Maka populasinya terbagi menjadi penderita serangan jantung yang tinggal di rumah penderita serangan jantung yang tinggal di apartemen lantai 1, dan 2 penderita serangan jantung yang tinggal di apartemen lantai 3 atau lebih tinggi. Yang kedua, sampel diambil secara acak. Sampel dipilih secara acak dan setiap item diobservasi hanya diperbolehkan berada pada satu kategori saja. Misalnya, untuk contoh, penderita jantung di atas. Seseorang bisa tinggal di rumah atau apartemen, tapi untuk menjadi bagian dari sampel, mereka harus memilih salah satunya saja.
Yang ketiga, ukuran sampel harus cukup besar. Sampel diharapkan bisa mewakili jumlah populasi 100%. Ada pendapat yang mengatakan bahwa idealnya ukuran sampel adalah 10% dari jumlah populasi. Namun menurut Singa, Rimbun, dan Effendi tahun 1995, ukuran sampel minimal 30 orang agar hasil uji semakin baik. Kaidah uji homogenitas. Dua kelompok atau lebih yang diukur bisa diketahui homogenitasnya dari nilai signifikasinya yang dilambangkan oleh huruf P. Jika nilai signifikasi sama atau lebih besar dari 0,05, maka varians 2 atau lebih kelompok data yang diukur adalah homogen. Jika nilai signifikan P lebih kecil dari 0,05, maka varians dari 2 atau lebih kelompok data yang diukur tidak homogen. Contoh uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah mahasiswa dan mahasiswi di Universitas X memiliki distribusi tempat tinggal yang sama dengan 4 kategori, yaitu rumah orang tua, asrama, kampus, kos atau kontrakan, dan tempat tinggal lainnya. 250 mahasiswa dan 300 mahasiswi dipilih secara acak dan ditentukan sebagai berikut. H0 sama dengan distribusi tempat tinggal mahasiswa dan mahasiswi di Universitas X sama. HA sama dengan distribusi tempat tinggal mahasiswa dan mahasiswi Universitas X berbeda. Setelah dilakukan perhitungan, ditemukan bahwa nilai signifikasinya adalah 0,0175. Sedangkan menurut kaidah uji homogenitas, data dikatakan homogen jika P 0,05. Maka dapat disimpulkan kedua kelompok memiliki nilai distribusi berbeda dan HO ditolak.